Terakhir sampai mana? Terakhir. Ada tanda ya? ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقول المصنف رحمه الله تعالى وأما الأثمان فشيئان الذهب والفضة. Objek zakat berikutnya yaitu al-asman. Kemarin sudah kita baca ya, bahwasanya ada objek-objek zakat itu ada 5 perkara atau 5 hal. Kemudian yang pertama adalah al-mawashi wal asman. Ini al-asman yang kedua. Waz-zuru' was-simar wa urudud tijarah. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa amal asmanu fasyai'an. Adapun asman itu adalah alat beli, jual beli atau alat tukar. Ya. Wahuma dan keduanya adalah al-dhahabu wal fiddah, yaitu emas dan perak. Ya, boleh digeser ke bawah. Ya. Wal aslu fi wujubi zakati fihima. Dan dalil dari kewajiban zakat dari emas dan perak tadi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Jadi artinya adalah dan mereka orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mensedekahkannya, menginfakannya di jalan Allah, maksudnya zakat di sini, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritahukanlah kepada mereka dengan azab yang pedih. Wal kanzu huwal malul ladzi lam yu'adda zakatahu. Dan kan dalam ayat ini maksudnya adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Wa ruwiyal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi tafsiriha, dalam tafsirnya dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, man kanaza falam yu'adda zakatahu fawailun lah. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya beliau mengatakan barang siapa yang menyimpannya yaitu emas dan perak falam yu'adda zakatahu dan tidak mengeluarkan zakatnya fawailun lahu, maka celakalah baginya. Ya, kemudian juga marwahu Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi dhahabin wala fiddatin ya la yu'addah haqqaha illa idza kana yaumil qiyamati sufihat lahu safa'ih min narin ya fa uhmiya alaihi fi nari jahannam ya fayuqwa biha jambuhu wa dhahruhu kullama baridat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah hatta yaqti bainal ibadi fa yara sabiluhu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Sebentar. Intadzir lahdah. Hadis tadi ya. Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin wa la yu'adda haqqaha. Tidaklah ada seorang sahibi dhahabin wala fiddah, pemilik harta emas dan perak, la yu'addi haqqa, tidak menunaikan haknya, illa kana yaumal qiyamati, kecuali pada hari kiamat nanti, sufihat lahu safa'ih, akan dibukakan lembaran minar,
Ya, sofhah itu kan halaman ya. Jadi sufihat lahu sofaih itu dibukakan lembaran atau dijadikan dia itu dibentangkan minar dari api gitu ya. Jadi yang tidak di apa namanya? Yang tidak dizakati tadi itu disifati dengan seperti itu fa'uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Ya, kemudian di apa namanya? Panaskan atau eh, ya fa'uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Ya, kemudian dipanaskan dengannya di atasnya di neraka jahanam fayuk wa biha jambuhu wa dhahruhu. Ya, fayukwa biha yukwa itu disetrika ya. Biha jambuhu dengan tadi itu yang disebutkan tadi jambuhu dari sisinya, kemudian wadhahruhu dan juga punggungnya. Kullama barudat atau barodat wa idat lahu fi yaumin kana miqdaru 50 alfa sana. Ketika sudah dingin maka dikembalikan lagi untuk dipanasi lagi. Nah, pada hari yang satu harinya itu seperti 50 alfa sana, seperti 50.000 tahun. Hatta yuqda bainal ibad, sampai dihukumi antara para hamba tersebut, fayura sabilahu ima ilal jannati wa ima ilal nar, maka dia akan melihat atau diperlihatkan jalannya, baik dia itu ahli surga ataupun ahli neraka. Ya. Di sini yang dimaksud haqqaha itu zakat ya. Jadi tadi disebutkan la yu'addi haqqaha, maksudnya la yu'addi zakatah. Itu adalah ancaman bagi orang yang menyimpan atau yang yakni zuna tadi ya, yaitu ya menyimpan emas dan perak kemudian tidak mengeluarkan haknya, yaitu zakatnya. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan ya, disebutkan tadi bahwasanya adzhab wal fiddah, baik di sini zahabnya itu zahab apa namanya? Emas yang sudah dicetak menjadi uang seperti dinar ya, ataupun yang emas yang tidak atau belum dicetak. Ya, jadi umum di situ. Ya, kemudian juga ya, kemudian juga di dalam kitab apa namanya? Al-Iqna disebutkan di sini ya. Walaysa muradan innama hiya dananir wa darahim khasatan kama qala an-Nawawi fi tahririhi. Wa hina idzin fa itlaqul musannif ghairu mutabiq li tafsiril asman fa in kana hasanan min haitsu shumulil madrub wa ghairihi fa innahu al-muradu huna. Ya, jadi itlaqnya musannif dalam bab ini yaitu zahab dan fiddah, bukan dinar dan dirham. Itu lebih syamil, yaitu lebih apa? Lebih mencakup ke jenis-jenisnya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, wa syaraitu wujubi zakati fiha, dan syarat wajib zakat di dalam emas dan perak ini ya, yaitu khamsun, ada 5. Jadi dalam penunaian emas dan perak ini atau zakat emas dan perak ini disyaratkan ada 5 syarat. Yang pertama adalah al-Islam, yaitu beragama Islam. Ya, kemarin sudah kita bahas juga di bab awal ya. Kemudian wal hurriyah. Yang kedua adalah dia merdeka. Ya, kemudian yang berikutnya adalah wal milkutam. Ya, kepemilikan sempurna. Ya, milkutam yaitu kepemilikan sempurna. Wan nisab, dan juga nisab. Wal haul, dan juga dia berlanjut sampai 1 tahun. Ya, jadi ini adalah 5 syarat. Yang pertama adalah Islam, jelas ya. Ya, tidak wajib bagi orang kafir karena orang kafir punya kewajiban yang lain. Ya, selain zakat. Ya. Kemudian apa namanya? Wal hurriyah, yang kedua adalah hurriyah, merdeka, karena seorang budak itu dia tidak memiliki sesuatu, karena sesuatu yang dimiliki oleh seorang budak itu adalah milik dari majikannya. Wal milkutam, ya, kepemilikan sempurna. Ya. Kalau seandainya kepemilikannya tidak sempurna, maka dia juga tidak wajib zakat. Misalnya seseorang yang apa namanya? Memiliki sesuatu tapi dia tidak bisa mengaksesnya, ya, kepemilikannya apa namanya? Tidak sempurna.
itu juga seperti itu tidak wajib ya. Begitu pula misalnya kalau di dalam kitab-kitab itu disebutkan milkut tam itu misalnya kepemilikannya seorang budak yang muda mukatab misalnya. Nah, itu juga dibahas ya. Budak yang mukatab yaitu budak yang ingin membebaskan diri, dia memiliki kepemilikan. Tetapi kepemilikannya dia itu hanya sebatas uang yang dipakai untuk membayar cicilan membebaskan diri dia dan seterusnya. Maka apakah itu milik utama atau tidak itu dibahas ya. Seperti itu juga tidak milik utama. Ya, atau uangnya dia itu dalam proses dan dia tidak bisa mengakses, itu juga tidak milik utama. Kemudian berikutnya adalah nisab, yaitu jumlah ya atau batas minimalnya ya. Kemudian wal haul, kemudian yang terakhir adalah 1 tahun ya. Kalau nisab di sini nanti akan dibahas dengan detail ya untuk emas dan peraknya insya Allah. Ya, kemudian kita lanjutkan. Setelah itu amazuru ya. Adapun zuru ya, adapun tanaman sekarang ya. Fatajibu zakatu fiha bisalah sati syara'id. Ya, tanaman atau zuru itu dari kata zara itu artinya tanaman, dia itu wajib zakat dengan 3 syarat. Salah satu syara'id dengan 3 syarat. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang jenisnya ya, jenis yang dizakati. Sekarang itu syaratnya ya. Syarat dari tanaman yang mengeluarkan zakat tanaman itu apa? Yang pertama, an yakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun. Yang pertama adalah an yakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun. Ya, yaitu yang pertama adalah ditanam oleh adami, yaitu oleh manusia. Ya, maksudnya penanggung jawab atau orang yang menanam itu sendiri, ya, atau sebab-sebabnya itu dilakukan oleh seorang adami, yaitu seorang manusia. Ya, seperti tanaman-tanaman yang ditanam memang ditanam untuk dipanen ya, seperti beras, seperti kacang-kacangan misalnya. Maka itu yang dimaksud dengan yazra'u adamiyun. Kemudian yang kedua, wasani an yakuna qutan muddakharan. Jadi an yakuna qutan, an yakuna az-zar'u maksudnya yaitu adalah tanamannya tadi itu harus berupa qutan muddakharan. Ya, qutan muddakharan itu adalah makanan pokok yang disimpan ya. Ya, seperti ya makanan pokok yang disimpan seperti beras misalnya. Kemudian kalau makanannya pokoknya jagung ya jagung dan seterusnya. Ya, yang disimpan ya seperti tanaman-tanaman yang disimpan ya, untuk dijadikan sebagai makanan pokok. Ya, kemudian di dalam kitab Al-Qur'an disebutkan banyak contohnya, tetapi kita lanjutkan aja. Ya, kemudian ada hadis atau ada riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke negeri Yaman, beliau mengatakan la ta'khudus shadaqata illa min hadhil arba'. Janganlah kamu mengambil zakat kecuali dari 4 hal. Asy-syairu wal hinthatu wat tamr wal zabib. Jadi dari syair, ya, gandum, wal hinthah itu juga jenis gandum, wat tamr kurma, wazabib dan juga kismis. Ya, jangan mengambil dari ini, selain dari ini. Ya, maka di sini kata Imam Khatib Asy-Syirbi ini mengatakan fal hasru fihi idhafi ai binisbati ila maka mawjudan indahum. Ya. Pembatasan sini itu idhafi. Maksudnya idhafi adalah diidhofahkan.
atau dinisbatkan kepada tempatnya. Karena di Yaman itu hanya ada 4 ini, makanan yang qut muddakhar tadi, itu makanan pokok yang disimpan tadi ada hanya 4 ini, maka disebutkan jangan mengambil dari selain ini. Nah, tetapi apakah ini tidak dikiaskan? Maka jawabannya dikiaskan dengan yang selainnya, yang semisal dengan yang ini, gitu ya. Maka dikeluarkan dari kata qut di situ, atau keluar dari kata qut di situ. Qut itu adalah makanan pokok seperti buah-buahan seperti buah tin, kemudian apel, kemudian jeruk, anggur, bukan anggur ya. Kalau anggur nanti kismis ini. Jeruk dan seterusnya. Ya, maka seperti itu tidak masuk ya. Karena itu bukan qut ya. Tapi kalau zabib atau kismis tadi itu dijadikan makanan pokok. Ya. Kemudian itu qut yang ikhtiar ya, qut yang dipakai normal. Kemudian kalau seandainya qut itu dijadikan makanan tapi darurat, itu juga bukan qutnya. Jadi bukan makanan pokok. Misalnya ada makanan daruratnya apa misalnya kalau zaman Belanda mungkin makanan daruratnya itu kalau nggak salah katanya itu dibuat dari tanah makanannya. Gitu. Nah itu bukan qut seperti itu. Atau makanan-makanan yang memang darurat seperti itu juga bukan qut. Kemudian juga muddakhar tadi artinya disimpan. Qut dan muddakharon yaitu qut yang disimpan. Yang memang qut itu biasanya disimpan, muddakhar. Kemudian kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Ya, wa yakuna qutan muddakharan. Nomor 1, ada geser ke bawah. Ya. Ai yumkinu iddikharuhu duna an yafsud atau an yafsud. Wal qutu huwa ma yakunu aslu ta'amil ghalib li ahli balad wal muradu al-qamh wasyair wal hims wal ful wa nahwi dzalika. Ya. Jadi Syekh Al-Bugha ini menerangkan ya, dalam catatan kaki beliau mengatakan ai artinya yumkinu iddikharuhu. Yumkinu iddikharuhu itu memungkinkan untuk disimpan. Memungkinkan untuk disimpan. Ya. Duna an yafsud, ya, dia tidak tidak rusak. Wal qutu huwa ma yakunu aslu ta'amil ghalib li ahli balad. Dan qut itu adalah apa yang dia menjadikan makanan dasar, maksudnya makanan pokok yang keumuman dari ahlul balad atau orang di sekitar di situ ya. Karena kan qut beda-beda, makanan pokok itu beda-beda. Dia makan jagung, sanggun dan seterusnya. Wal muradu al-qamh wasyair wal hims. Yang dimaksud di sini kalau di zaman dulu yaitu orang Arab ketika itu yaitu qamh, gandum, wasyair itu juga gandum ya. Wal hims itu jenis kacang, ya, mungkin kacang-kacangan Arab gitu ya. Wal ful sama ya. Kemudian wa nahwi dzalika dan yang selain itu. Ya, jadi makanan-makanan yang memang jadi makanan pokok kemudian bisa disimpan. Ya, kemudian tadi yang di matan ketinggalan sedikit. Kita kembali ke atas lagi. Ya, disebutkan di dalam matan wa an yakuna nisaban wa huwa khamsatu awsuqin la qisra 'alaiha. Ya. Dan dia adalah nisabnya itu 5 wasak ya, la qisra 'alaiha, tidak ada qisra 'alaiha, tidak ada kulit-kulitnya. Nah, nanti bagaimana itu keterangan lengkapnya nanti insya Allah di tempatnya ya. Ini cuma sebatas syarat saja. Kemudian yang berikutnya adalah wa amma thimaru fatajibu zakatu fi syai'ani minha samaratun nakhli wa samaratul karam. Ya. Adapun thimar itu buah berarti ya. Fatajibu zakat fi syai'an, maka wajib zakat pada 2 saja. Ya, yang pertama adalah samaratun nakhli, buah palem, maksudnya adalah kurma.
wa samaratul karom. Ya. Wa samaratul karom yang maksudnya adalah al-inab, yaitu anggur. Ya, karena anggur kalau jadi kismis itu dia sudah menjadi kutnya ketika di sana. Begitu pula kurma juga sudah menjadi kut muddakhar, jadi al-aqwat al-muddakhar. Ya, jadi kut itu makanan pokok, kemudian muddakhar itu yang disimpan. Jadi kurma itu jadi makanan pokok dan juga kismis juga sama. Ya. Kemudian Imam Asy-Syarbini dalam kitabnya dalam Iqna juga mengkritik sedikitnya, beliau mengatakan walau abar al-musannif bil ainabi lakana aula li wurudin nahyi an tasmiyatihi bil karam. Kalau seandainya penulis yaitu Abu Syuja, Al-Imam Abu Syuja itu menyebut kismis tadi atau anggur tadi itu dengan inab, itu lebih baik dengan kata inab. Inab itu anggur daripada al-karam. Kenapa? Karena ada hadis yang melarangnya, yaitu Nabi SAW bersabda, la tusammul inaba karoman. Jangan kamu namakan anggur itu karom. Innamal karamu ar-rajulul muslimu. Karena sesungguhnya al-karam itu adalah laki-laki seorang yang muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ada yang mengatakan dikatakan karman, ya, atau karom tadi itu karmun, ya, dengan ro yang sukun atau dengan ro yang di fathah karom, ya. Ya, kenapa dinamakan demikian? Karena apa namanya? Al-khamratu al-muttakhidah minhu. Ya, li'anna al-khamrata al-muttakhidata minhu tuhmalu alaihi. Fakariha an yusamma bihi faju'ilal mu'minu ahaqqu bima yushtaqu minal karami. Ya. Apa namanya? Di sini disebutkan taklilnya. Jadi karena kenapa tidak boleh gitu ya? Kenapa tidak boleh apa namanya dinamakan karom tadi itu? Karena itu anggur itu terbuat dari itu ya. Jadi al-khamratu muttakhidatun minhu tuhmalu alaihi. Fakariha an yusamma bihi, maka dimakruhkan untuk menamakan anggur dengan karom. Baju ilal mu'minu haqqu bima yustaqqu minal karom. Karena sungguhnya kata karom itu kan artinya mulia, karomah gitu ya. Ya. Apa namanya? Muslim itu lebih berhak untuk mendapatkan istilah karom daripada anggur gitu ya. Yang anggur itu muttakhidatun al-khamratu al-muttakhidah minhu. Ya. Karena seseorang laki-laki itu disebut rojulun karim wa rojulun karmun gitu ya. Dengan ro yang sukun. Ya, artinya ya karim. Ya, kemudian samaratun nakhil wal a'nab afdalus simar wa syajaru, kata Imam Asy-Syarbini di sini mengatakan, dan buah dari buah apa namanya? Buah palem atau kurma itu dan juga jenis anggur-angguran itu adalah buah yang terbaik. Dan pohon keduanya juga pohon yang terbaik. Akan tetapi mana yang lebih baik ya? Apakah kurma atau anggurnya? Waqtalafu fi ayyuhuma afdal wa raja'na an-nakhla afdal liwurudi akrimu. Ya. Jadi di sini di apa namanya? Di dalam riwayat disebutkan dengan kata akrimu. Jadi akrimu itu kepada apa? Kepada an-nakhl. Nakhl itu pohon kurma. Jadi pohon kurma itu diperintahkan untuk dimuliakan, gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan aja, ini juga kalamnya Imam Malaysia panjang. Kita lanjutkan kemudian khamsatu simar sudah ya. Kemudian wasyara itu wujub zakati fiha arba'atu asya. Ini dalam bab simar. Dan syarat wajib zakatnya simar atau buah tadi itu ada arba'atu asya, ada 4 hal. Yang pertama adalah al-Islam. Kemudian tadi sudah kita jelaskan ya, wal hurriyah juga sudah, al-milkut tam, kepemilikan sempurna, wan nisab. Tidak disyaratkan haul di sini ya. Tidak disyaratkan haul. Kenapa? Karena ketika panen apa namanya? Zakat-zakat tanam itu tidak disyaratkan harus setahun
Akan tetapi fa'ati haqqahu yauma hasadi. Ya, maka apa namanya? Pada hari panennya itu berikan haknya. Ya, pada hari panennya itu berikan haknya. Jadi sudah ketika nisabnya sudah tercapai yaitu satu ausuk tadi 5 wasak tadi maka dia sudah wajib zakat. Kalau kurang dari itu tidak. Nah, kemudian berikutnya adalah urudut tijarah. Ya, syarat di apa namanya? Di zakat tanaman tadi atau zakat buah tadi itu ditambahkan satu lagi oleh Al-Khatib Asy-Syirbini yaitu ya al-khamis, ada 4 tadi ya. Jadi yang pertama adalah Islam, huriyah, wal milkotam, wal nisab. Satu lagi budu wussolah. Budu wussolah itu maksudnya adalah nampak dia sudah bisa dipanen. Ya, dan maksudnya apa namanya tanaman itu memang sudah bisa untuk dipanen. Ya, itu juga salah satu syaratnya. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya adalah wa amma urudut tijarah. Adapun barang dagangan fatajibu zakata fiha bi syara'itil madhkurati fil asman. Maka wajib bagi barang dagangan itu dizakati sebagaimana disyaratkan dengan sebagaimana syarat yang tersebut di dalam al-asman, yaitu dalam az-zahabu wal fiddah tadi ya. Jadi syarat dari zakat zakat perdagangan itu seperti dengan syaratnya zakat mal atau zakat az-zahab wal fiddah, yaitu Islam, merdeka, pemilikan sempurna, nisab dan juga haul. Disyaratkan juga haul. Jadi kalau seandainya kita punya dagangan, maka kita hitung dagangan itu nilainya ya, nilainya. Kemudian kalau nilainya kita mencapai nisab harta adzhab wal fiddah tadi, ya karena syaratnya juga dengan syarat-syarat dia, maka nisabnya juga nisab dzahab wal fiddah. Kemudian sampai 1 haul yaitu 1 tahun maka wajib dizakati. Ya, wajib dizakati. Nah, untuk urutut tijarah ini dia disyaratkan harus memang hartanya itu dia niatkan dibelinya itu adalah untuk diperdagangkan. Jadi membelinya atau mengambilnya itu untuk diperdagangkan dan membelinya itu dengan akad tabarru dengan selain akad tabarru atau dengan akad muawadhah dengan akad muawadhah itu dengan jual beli. Jadi jual beli, setelah jual beli terus dia niatkan dia bukan untuk dia pakai tapi untuk diperjualbelikan lagi untuk diambil untungnya. Nah, itu masuk dalam zakat perdagangan. Nah, kalau seandainya belum ada satu haul terus dia berubah pikiran, dia nggak jadi buat diperdagangkan tapi dipakai sendiri misalnya, maka itu tidak jadi barang dagangan. Ya. Jadi nomor 4 kita geser ke bawah. Wal aslu fi wujubiha fiha qauluhu ta'ala, dan dasar dari dalil dari kewajiban dari zakat perdagangan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, dan infakkanlah dan berikan sedekah, infakan dari thayyibati ma kasabtum, dari hal-hal yang baik yang kalian telah dapatkan, ya, ma kasabtum dari pekerjaan kalian atau dari perdagangan, ya. Ya. Kemudian kalau Mujahid mengatakan nazalat fit tijarah, ini adalah ayat ini turun dalam perdagangan, maksudnya dalam konteksnya zakat perdagangan, gitu ya. Kemudian digeser lagi ya. Ya, di bawahnya.
Berkata An-Nasafi dalam tafsirnya, fi dalil wujub zakat fi amwal tijarah. Di dalam ayat ini ada dalil kewajibnya zakat di dalam zakat perdagangan. Diriwayatkan oleh Imam Dawud dan Samur bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala, amma ba'du fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nukhrija shadaqata min alladhi nu'iddu lil bai' wal muradu bi shadaqati zakat. Diriwayatkan dari Imam Dawud dan dari Samur bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau Rasulullah radhiyallahu anhu qala amma ba'du, ya, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dahulu memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedekah atau sedekah, maksudnya zakat, minalladzi nu'iddu lil bai', dari apa-apa yang kita persiapkan untuk diperjualbelikan. Maksudnya al-wal muradu bi shadaqati az-zakat. Yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah zakat. Nah, ini juga dalil yang sorry ya, menunjukkan dari Samurah bin Jundub belum mengatakan yang bahwasanya Nabi, jadi hukumnya marfu kepada Nabi seperti hadis. Nabi itu memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat sesuatu yang dijadikan barang dagangan atau nu'idu lil bai', kita yang kita persiapkan untuk diperjualbelikan. Ya, kemudian kita ke atas mungkin. Dan juga diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam ya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya, dan yang lainnya, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil iblis shadaqatuha wa fil ghanami shadaqatuha. Wa fil bazzi shadaqatuha, ya. Wa fil bazzi shadaqatuhu wa huwa yuqalu li amtiatil bazzasi was silah walis silah, ya. Dalam hal ini disebutkan bahwasanya fil iblis shadaqatuha, dalam unta itu zakatnya, wa fil ghanami shadaqatuha, ada zakatnya, di dalam kambing itu juga ada zakatnya. Wa bil bazzi shadaqatuhu afwan. Dan juga dalam baz itu sedekahnya, maksudnya zakatnya. Ya, yutlaqu al-qumash was-silah wal asas wa nahwi. Jadi al-baz ini dimutlakan kepada senjata, kain, kemudian perabot dan yang lainnya. Wa huwa yuqal, dan itu dikatakan, atau dia itu apa yang dikatakan, li amtiatil bazzaz. Jadi untuk barang-barangnya seorang yang bazzaznya. Bazzaz itu adalah tajirus siyab, yaitu pedagang pakaian. Ya, padahal al-bazzu tadi itu mutlak kepada pakaian, bisa kepada senjata, bisa, atau kepada perabot. Nah, walisilah, dan juga untuk senjata. Nah, semua itu kalau seandainya dipersiapkan untuk diperjualbelikan, maka shadaqatuhu, ada ada zakatnya. Ya, seperti itu ya. Kemudian syarat yang keenam yang ditambahkan oleh Imam Khatib Asy-Syarbini di sini, wa huwa an yumlika bi mu'awadatin ka mahrin wa iwadi khul'in wa sulhin andamin, dan seterusnya. Fala zakata fi ma mulika bi ghairi mu'awadah ka hibatin bila thawab wa irhin wa wasiyatin intifa'il mu'awadah. Ya, syarat yang keenam tadi ya. Jadi dia mendapatkan barang itu dengan akad mu'awadah. Mu'awadah itu jual beli, transaksi, maksudnya mu'awadah itu transaksi seperti mahar. Mahar itu juga transaksi ya. Transaksi untuk mendapatkan keabsahan nikah, ya. Ya, diberi mahar. Kemudian iwad khulu misalnya. Iwad khulu itu bayaran untuk khulu. Khulu itu seorang wanita yang minta cerai. Nah, maka seperti itu laki-laki dia mendapatkan penggantinya karena dia merelakan haknya, ya, dan yang lainnya. Maka tidak ada zakat bagi harta-harta yang di kepemilikannya itu atau dimilikinya itu dengan akad yang
bukan akad muawadhah seperti warisan, kemudian hibah tanpa ada tanpa ada ganti, tanpa ada transaksi, kemudian wasiat, nah seperti itu maka tidak muawadhah. Nah yang tidak muawadhah maka tidak terbayang bahwasanya dia itu diperjualbelikan. Ya. Kemudian wasabian yang ketujuh adalah wahwa an yanwiya halat tamallukit tijarata liyatamayyaz anil qinyah. Ya. Yang ketujuh berarti ya syaratnya adalah ketika dia memilikinya itu memang dia itu niatnya untuk berdagang supaya dia beda dari sesuatu yang dimiliki untuk dirinya. Ya. Seperti itu ya. Baik, kemudian kita masuk ke nisab ibil, nisab onta. Ya. Insya Allah kita selesaikannya. Di onta dulu, nanti kalau cukup untuk selainnya ya berarti kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata musannif Imam Abu Syja mengatakan ya, faslun awwalu nisabil ibli khamsun. Ya, awal dari nisab unta itu ada khamsun fiha syatun. Ya, ada 5 5 onta, di situ ada syah, yaitu ada 1 kambing. Ya. Sebentar, izin sebentar, 1 menit. Mungkin dimatikan dulu ininya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi faslun awwalun nisabil ibil khamsun wa fiha syat. Pertama kali nisab onta itu ada, yang pertama adalah 5 onta berarti ya. 5 onta dan di setiap 5 onta itu ada syah. Syah itu kambing ya atau domba. Ya. Di sini yang dianggap sah itu adalah kata syah itu bisa untuk kambing atau domba. Para ulama mengatakan jad atau do'nin ya, awsani yati ma'iz. Ya, jad atau do'an itu maksudnya adalah kambing yang sudah lepas gigi depannya, atau jada'a itu lepas ya artinya gigi depannya. Jada'at ya, muqaddamu asnanihi gitu. Jad'atu do'nin itu berarti giginya lepas itu berarti umur 1 tahun. Jadi untuk domba itu 1 tahun, dan untuk kambing itu maiz itu, atau kambing kambing Jawa ya, atau kambing lah, itu sani atau maiz. Jadi dia itu masuk umur kedua. Ya, berarti jatah itu 1 tahun, kemudian kalau sani atau maiz itu berarti dia masuk ke umur 2 tahun. Itu untuk syah yang dimaksud dalam nisab onta ini ya. Jadi kalau seandainya seseorang memiliki 5 onta, ya, 5 onta, kemudian dia terpenuhilah di sini nisabnya dan juga nanti setelah itu haulnya, maka dikeluarkan 1 kambing, gitu ya. Wa fi ashrin syatani, dalam 10 onta 2 kambing. Ya, kambingnya sudah saya sebutkan tadi ya. Untuk domba 1 tahun atau untuk kambing itu 2 tahun. Wa fi khamsata asyarata thalatha syiyah, dalam 15 3 kambing. Ya, jadi ketika dia memiliki 15 onta, maka zakatnya adalah 3 kambing. Wa fi isrina arba'u syiyah, di dalam 20 onta berarti ada 4 kambing. Wa fi khamsin wa isrina bintu makhad. Ya. Dan kalau sudah sampai khamsin wa isrin, 25 bintu makhad. Ya. Bintu makhad di sini tentunya minal ibil ya. Bintu makhad itu adalah anak yang makhad. Ya. Makhad itu artinya adalah hamil. Maksudnya adalah anak unta yang si induknya itu sudah mulai hamil lagi. Maka disebutkan anak makhot atau anak para induk yang hamil, maksudnya unta ini dia adalah anak dari induk yang sudah mulai menyusui atau mulai hamil, menyusui.
Nah, ini kalau diumurkan itu umur 1 sampai 2 tahun. Jadi 1 masuk ke 2 gitu ya. Itu kalau khamsatin atau khamsin wa ishrin. Wa fi sittin wa salasin, dan dalam 36 bintu labun. Ya, ini juga bintu labun. Ya, kalau labun itu anak dari labun. Labun itu dari kata laban. Berarti induknya sudah memiliki susu lagi untuk menyusui. Nah, jadi kalau tadi induknya baru hamil, sekarang induknya sudah beranak lagi menyusui. Nah, ini berarti dia umurnya itu 2 tahun masuk ke 3 tahun. Ya. Kemudian wafi sittin wa arba'ina hiqqah. Dan dalam 46 itu satu hiqqah. Ya. Dinamakan hiqqah itu karena dia itu sudah berhak, ya. Sudah apa ya? Sudah boleh untuk atau sudah waktunya untuk ditunggangi. Dan sudah waktunya untuk dikawinkan juga. Ya, sudah waktunya untuk dikawinkan. Kemudian wa fi ihda wa sittina jad'ah. Nah, dalam 71 berarti kalau hikoh ini umurnya adalah 3 masuk ke 4 ya, umur 3 tahun masuk ke 4 tahun. Kemudian di dalam ihda wa sittin, dalam 61 dikeluarkan jad'ah. Jad'ah itu artinya adalah unta yang sudah lepas gigi depannya tadi seperti kambing tadi ya. Kemudian kalau ditakar dengan atau diperkirakan dengan apa namanya umur, maka umurnya adalah 4 masuk ke 5. Ini paling tua ya, bukan paling tua, paling tinggi di dalam bab zakat ini. Wa fi sittin wa sab'ina binta labun. Ya, dalam sit wa sab'in yaitu 76 ada dua anak labun tadi. Berarti seperti yang poin yang kedua berarti ya. Setelah pintu labun tadi malah pertama ya, Afan. Yang pintu labun yaitu pintu labun itu umurnya 2 sampai 3 tahun. Nah, ini dua onta. Ya, kemudian wa fi ihda wa tis'ina hiqqatan. Di dalam zakat 91 onta itu ada 2 hiqqah. Hiqqah tadi umurnya 4 sampai 4 ke 5 ya. Umur 4 tahun ke 5 tahun. Dua hiqqah. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrin. Nah, langsung dari 91 langsung loncat ke 121. Mi'atin wa ihda wa ishrin. 121 salas banat labun. Ini 3 onta yang induknya itu sudah memiliki susu tadi yaitu umur 2 sampai 3 tahun. Ya, ini 3. Ya, 3 onta yang umurnya 2 masuk ke 3 tahun. Nah, wa fi kulli arba'ina bintul labun wa fi kulli khamsina hektar. Setelah itu, setelah 121, maka hitungannya adalah setiap 40 itu bintu labun tadi yang umur 2 ke 3 ya, berarti 2 tahun masuk ke 3, itu setiap 40. Nah, dan setiap 50 itu hikkoh, yaitu yang paling gede tadi atau paling tua yaitu 4 ke 5. 4 tahun masuk ke 5. Nah, cara menghitungnya adalah kalau seandainya sudah lebih dari 121, maka hitungannya sudah dari awal langsung di total aja. Misalnya kan tadi terakhir di dalam 121 itu ada 3 onta atau 3 banat labun. Ya, 3 banat labun ini berarti 3 onta yang umurnya sekitar 2 masuk ke 3. Nah, setelah itu misalnya onta itu jumlahnya adalah 130 kalau 120 masih kehitung nih di sini. 130. Kalau seandainya onta itu 130, maka bagaimana? Maka kita bisa simpulkannya bahwasanya 130 itu kita hitung. Berarti di depan kan tadi dibilang setiap 40 pintu labun dan setiap 50 hektar. Berarti bisa kita katakan bahwasanya 40 2 kali dan juga 50 1. Berarti 40 80 dan 50 130. Berarti zakatnya apa? Zakatnya adalah 2 pintu labun ya, karena setiap 40 itu pintu labun dan 1 hikkoh. Ya, karena 50 ya.
40, 40, 80 tambah 50, 130. Jadi 2 bintu labun dan terakhir adalah 1 hikoh. Kalau seandainya 140, maka bagaimana kalau 140? Kalau 140 berarti 50 ditambah 40. Ya 50 ditambah 40 berarti hitungannya adalah 2 hikoh, ya 2 hikoh ditambah 1 pintu labun. Dan seterusnya seperti itu ya. Itu adalah cara menghitung apa? Cara menghitung nisab zakat unta, zakat ibil. Ya, kita lihat catatan kaki nomor 1A. Geser ke bawah. Ya. Fi kitab Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu fi 24 min al-ibil fi ma dunaha min al-ghanami. Ya, jadi ini adalah dalilnya. Min kulli khamsi syatun. Fa idza balaghat 25 ila 35 fa fiha bintu makhad unsa. Ya. Jadi kalau 5 satu apa namanya? Satu kambing. Ya. Faidah balaghat khamsan wa isrin, langsung meloncat ya. Setelah 5 kan kelipatan 5 kemudian langsung 25. Karena kelipatan 5 sudah paham harusnya. 25 khamsan wa isrin ila khamsan wa salasin sampai 35 binta makhadin unsa. Ya. Bintu makhad tadi ya sudah kita jelaskan. Kenapa kok sampai 35? Karena kalau sudah sampai 36 nanti beda lagi. Faidah balaghat sittan wa salasin. Kalau sudah 36 ila khamsin wa arba'in sampai 45 maka ada bintu labunin unsa. Jadi kalau tadi bintu makhad, sekarang bintu labun. Kalau seandainya sampai sitan wa arba'in 46 ila sitin ila sitin sampai 70 fafi haqqatan. Ya. Ya, kemudian fa idza balaghat wahidatan wa sitin ila khamsin wa sitin fa fiha jad'ah. Fa idza balaghat yani sitan wa sab'in ila tis'in fa fiha bin talabun. Fa idza balaghat ihda wa tis'in ila 20 wa mi'ah fiha haqqatan. Turu kota al-jamal. Fa idza zadat ala 20 ya ala 20 wa mi'ah fa fi kulli arba'in bin talabun. Wa fi kulli khamsin haqqa wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un min al-ibil falaysa fiha sadaqatun illa yasha'u rabbuha fa idza balaghat khamsan min al-ibili fa fiha syah. Ya, ini terjemahannya seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi saya terjemahkan apa namanya? Fa idza balaghat sittan wa arba'in ila sittin fa fiha haqqatan turuqatul jamal. Kalau seandainya 46 ya sampai 70 sampai 60 maka di situ ada hikoh turuqatul jamal. Turuqatul jamal itu yang sudah bisa dikawinkan dengan jamal unta atau unta jantan. Fa idza balaghat wahidatun wasittin ila khamsin wa sab'in, kalau 61 sampai 75 fa fiha jat'ah, maka di situ ada jat'ah. Fa idza balaghat sittan wa sab'in ila tis'in fiha binta labun. Ya, kalau seandainya sampai sittan wa sab'in 76 sampai tis'in sampai 90 maka 2 pintu labun. Ya, fa idza balaghat ihda wa tis'in ila 20 wa mi'ah fa fiha hiqatan. Nah, kalau seandainya mencapai 120 ya, maka 2 hiqah turu kota al-jamal. Dua-duanya sudah layak untuk dikawinkan dengan unta jantan. Fa idza zadat ala 20 wa mi'ah. Kalau di atas 120 maka setiap 40 itu bintu labun, setiap 50 itu hiqah. Dan barang siapa yang dia tidak memiliki ya illa arba, kecuali 4 unta saja, maka tidak ada sedekah atau tidak zakat baginya kecuali ayyasha urabuha, kecuali dia mau zakat dengan sunnah, zakat sunnah gitu ya. Fa idza balaghat khamsan minal ibli fa fiha syah. Kalau seandainya sudah mencapai 5 unta maka di situ baru ada nisab, yaitu 1 kambing. Ya, kira-kira seperti itu untuk zakat unta. Ini memang paling rumit ya, zakat unta. Istilahnya banyak dan hitungannya juga apa namanya enggak seperti misalnya 10 sekian 10 20 30 enggak urut gitu. Tapi banyak sekali sampai bahkan sampai 120 baru dia rata. Ke atasnya baru rata. Ya.
Baik. Ini adalah zakat apa namanya, zakat unta. Kemudian catatan kaki yang setelahnya tadi itu cuma keterangan dari kata-kata yang ada pada isi apa namanya, isi matanya yang sudah saya jelaskan. Baik, sekarang mungkin kesempatan ini untuk tanya jawab mungkin. Insya Allah kita jawab pertanyaan yang ada di chat dulu. Ya, apakah kita punya piutang pada di orang lain? Apakah ia termasuk dalam perhitungan zakat? Ya, jadi kalau piutang itu seandainya piutangnya itu sudah jatuh tempo, ya kan? Dan itu sudah masuk dalam atau dia belum masuk dalam haul, maksudnya jatuh temponya itu sebelum haul, berarti pas haul kan harusnya sudah dibayar. Dan yang ngutang itu adalah orang yang apa namanya? Orang yang musir, orang yang memiliki harta banyak dan dia nggak pelit, maksudnya kemungkinan besar dia bayar. Maka itu dihitung ya. Kalau dia sudah masuk apa namanya? masuk dalam dalam hitungan haulnya gitu ya. Tapi kalau seandainya kita punya piutang di orang lain, maksudnya orang lain utang sama kita, terus dia itu belum bisa bayar, kita nggak bisa mengakses uang kita, ya nggak masuk dalam piutang perhitungan zakat. Kemudian, berarti yang kena zakat perdagangan itu inventory yang diperdagangkan. Ya, keuntungannya masuknya zakat mal nanti. Kalau mau kita ratakan itu ya, sebenarnya itu antum jumlah semuanya terus habis itu diambil 2,5% itu sama, karena zakat mal dengan zakat barang dagangan itu ya 2,5%. Kalau antum hitung misalnya antum untungnya antum misalnya sama-sama semuanya sama-sama nisab ya, untungnya antum nisab, tabungan antum juga nisab, dagangan antum juga nisab ya. Antum hitung pisah-pisah nih misalnya. Untungnya nisab karena 100 juta, tabungan antum juga nisab karena 100 juta, dagangan antum juga nisab karena 100 juta. Antum hitung satu-satu terus diambil 2,5%, atau antum gabungkan ketiga-tiganya terus diambil 2,5%, itu sama sebenarnya hasilnya. Maksudnya yang kena zakat perdagangan adalah inventory yang diperdagangkan. Ya betul. Ya, bukan yang tidak diperdagangkannya, bukan aset-aset yang tidak bergerak seperti ruko misalnya, itu nggak dizakatkan itu. Kecuali jualan ruko ya. Kemudian apa namanya? Kemudian mobil mungkin. Tapi kalau dia apa namanya? Barang-barang yang diperdagangkan, yang muter, maka itu ada zakatnya. Ya, seperti itu ya. Adapun keuntungan maka dia masuk ke dalam zakat mal, bukan keuntungannya, tapi barangnya. Ya kan keuntungannya juga masuk, nanti masuk zakat, tapi zakatnya zakat harta. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Ada lagi mungkin? Zakat di dalam bab zakat ini memang zakat unta yang agak rumit dan apa namanya tidak dipraktekkan mungkin di Indonesia. Yang nggak ada yang punya unta kecuali kebun binatang atau orang-orang yang tertentu saja, dan biasanya nggak sampai nisab. Ya, tidak ada lagi ya yang ditanyakan. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Oh, apa ada lagi? Apakah zakat perdagangan jika mencakup barang sewaan? Maksudnya apa ini? Apakah maksudnya dia nyewa untuk barang dagangan dia gitu maksudnya? Jadi misal usahanya itu usaha sewa ruko gitu misalnya, per bulan dibayar atau per tahun dibayar, atau misal kos-kosan dan kontrakan gitu. Oh ya. Kalau usahanya sewa menyewa bukan nilai barangnya, tapi nilai hasilnya. Ya, kalau nilai hasilnya nisab dan haul, ya dalam 1 tahunnya dia haul, maksudnya dia itu mendapat nisab setiap misalnya setiap tahunnya dia
dapat apa namanya? Dapat harta dari sewaannya itu sampai nisab. Ya itu yang dizakatkan ya, bukan nilai rumahnya, afwan. Bukan nilai rumahnya. Misalnya dia punya rumah nilai 1 M terus dikontrakan, nah hasil kontrakannya itu yang nanti yang dihitung. Bukan nilai rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti perhitungannya sama kayak zakat mal biasa, Ustaz? Iya sama. Sama seperti zakat perdagangan, sama seperti zakat mal. Baik, barakallahu fiik, Ustaz. Ya. Cukup ya. Zakat urut at-tijarah ini setahu Anda nggak muttafaq ya, tidak disepakati seluruh ulama. Jadi pengingkarnya tidak kita katakan mengingkari zakat yang mujma' alaihi gitu. Jadi pengingkar zakat apa namanya? Barang dagangan ini mungkin tidak dikatakan mengingkari zakat yang mujma' alaih. Jadi tidak seberat pengingkar zakat yang mujma' itu ya. Apalagi zakat-zakat yang mukhtalaf gitu. Mukhtalafnya jelas yang mengingkari banyak seperti zakat apa namanya? Profesi misalnya atau zakat aset yang sekarang di apa namanya? Diadakan atau zakat-zakat barang-barang yang sebenarnya nggak masuk zakat. Maka seperti itu pengingkarnya ya tidak apa-apa gitu. Tapi kalau seandainya semakin dia ijma, semakin disepakati maka semakin berat hukumannya. Ya, kalau dia mengingkari zakat secara umum bil kulliyah maka dia kafir. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.